Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait penggunaan LMS Space untuk Bapak Ibu dosen. Untuk masuk ke LMS, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi space.kemenag.go.id, kemudian masuk sesuai dengan kategorinya, misalnya masuk di PAI atau pendidikan agama Kristen atau dan lain sebagainya. Kemudian ketika Bapak Ibu masuk, nanti akan diarahkan untuk login. Login ini menggunakan akun yang dibuatkan oleh LPTK masing-masing Bapak Ibu untuk akun dosen. Saya di sini sudah masuk sebagai akun dosen. Bapak Ibu bisa dilihat ketika masuk, Bapak Ibu akan masuk ke halaman dashboard. Di sini Bapak Ibu bisa melihat rekap nilai, kemudian jam online Bapak Ibu. Jam online ini nanti akan aktif ketika Bapak Ibu sedang membuka LMS dan akan berhenti ketika Bapak Ibu membuka selain LMS, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ada Vicon, misalnya Vicon menggunakan Zoom, Bapak Ibu perlu klaim jam LMS Bapak Ibu. Jadi misalnya ada Zoom selama 1 jam, maka Bapak Ibu bisa menekan fitur klaim, kemudian masuk tambah aktivitas, tambah keterangan tanggal berapa, kemudian durasinya dalam 1 menit. Jika 1 jam berarti di sini dimasukkan 60 menit. Nanti akan menambahkan jam online Bapak Ibu di tanggal tersebut. Oke. Nah, untuk jam online Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa dilihat di bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk aktivitas utama di sini di menu modul Bapak Ibu nanti akan ada beberapa aktivitas yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, Bapak Ibu akan dimohon untuk memasukkan kontrak kuliah di kelas yang Bapak Ibu ampu. Di sini Bapak Ibu bisa tambahkan kontrak dan memasukkan jika ada file yang akan di-share sebagai kontrak kuliah. Nah, seperti ini. Ini artinya Bapak Ibu sudah menambahkan kontrak kuliah, dan kontrak kuliah ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, kontrak kuliah ini tidak harus menunggu jam, tidak harus menunggu tanggal. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan sebelum tanggal kelas itu dimulai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengajar 3 kelas, maka di sini akan muncul 3 kontrak kuliah. Kemudian aktivitas selanjutnya Bapak Ibu akan menilai resume. Seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat modul apa saja yang Bapak Ibu ampu, kemudian bisa menilai resume-nya di sini. Statusnya ada 2 mahasiswa yang sudah mengirimkan, 1 sudah dinilai, seperti itu Bapak Ibu. Klik input nilai. Ini saya akan coba masukkan nilainya. Ini contoh saja Bapak Ibu. 99 misalnya. Nanti di sini nilainya 99. Kemudian ketika Bapak Ibu kembali lagi ke tugas resume, nanti akan muncul ada 2 mahasiswa yang sudah dinilai. Kemudian di analisa selanjutnya adalah Bapak Ibu memberikan instruksi untuk analisa bahan ajar Bapak Ibu. Jadi di sini akan muncul jadwal kelas yang diampu, kemudian Bapak Ibu bisa klik kelola, kemudian akan muncul analisa bahan ajar. Bapak Ibu bisa memberikan instruksi terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak Ibu belum memberikan instruksi di sini, maka mahasiswa belum bisa memberikan analisa, karena di sini banyak materi yang akan digunakan. Nanti sesuai dengan arahan Bapak Ibu, mahasiswa akan mengerjakan atau menganalisa bahan yang mana, atau bisa dari materi yang Bapak Ibu berikan. Seperti itu. Nah, untuk cara menilainya Bapak Ibu di analisa bahan ajar ini Bapak Ibu untuk kembali bisa klik di bagian atas ya, bagian atas kembali untuk kembali ke sebelumnya. Jadi untuk menilai Bapak Ibu bisa klik kelola, kemudian di sini ada tombol seperti ini ya, tombol komentar. Nah, Bapak Ibu tinggal memberikan nilai di sini. Misalnya 90.
sini juga ada filter, menampilkan semua yang sudah dinilai atau menampilkan yang belum dinilai saja. Oke, ini terkait dengan analisa materi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk analisa bahan ajar ini tidak ditampilkan dalam 4 KB yang berbeda, tapi 4 KB itu ditampilkan dalam satu halaman. Jadi mahasiswa mengerjakan satu analisa bahan ajar saja. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah analisa bahan ajar, Bapak Ibu dosen akan diminta untuk memberikan instruksi ke mahasiswa untuk mengerjakan tugas PJPL atau PPL. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan, di sini akan muncul kelasnya. Di sini akan muncul ini gelombangnya, kelasnya, dan di sini akan muncul modul-modul mana yang Bapak Ibu ampuh. Ada 1, 2, dan 3. Bisa dipilih, dan di sini Bapak Ibu memberikan instruksinya dan mengupload file bahan tugas. Kalau sudah dibuat, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini akan, setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan penilaian. Ketika mahasiswa sudah mengerjakan, di sini ada tampilan mahasiswa mana yang sudah mengerjakan, kemudian yang sudah dinilai, statusnya, kemudian tingkat similaritasnya dengan tugas yang lain. Bapak Ibu ketika dirasa ini 100% berarti bisa mengembalikan tugas ini. Nanti akan muncul ke mahasiswa dengan status revisi. Kemudian kalau misalnya ini mau dinilai, Bapak bisa memberikan nilai, bisa dibaca ini adalah tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Kemudian di sini harus, kalau di pertemuan selanjutnya akan muncul tema-tema sebelumnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk memberikan nilai bisa di atas, bisa di bawah. Ini contoh Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk, sudah dinilai, yang barusan di input seperti itu Bapak Ibu. Kemudian materi aktivitas selanjutnya, jika ada mahasiswa yang tidak lulus, Bapak Ibu bisa memberikan tugas remedial. Caranya Bapak Ibu klik tugas remedial, kemudian pilih modulnya, kemudian tugas remedialnya. Cukup pilih modul Bapak Ibu ya, karena nanti sistem akan menyesuaikan. Jika mahasiswa nilainya kurang dari 70 tapi rentang 61 sampai 69, maka tugasnya seperti ini. Jika 50 sampai 60, tugasnya seperti ini. Jika kurang dari 50, maka tugasnya seperti ini. Ini nanti yang akan yang tampil di mahasiswa sesuai dengan kriterianya yang bersangkutan saja. Jika nilainya 55, maka akan muncul ini saja Bapak. Jadi mencari artikel dan lain sebagainya dan seterusnya. Dan buat tugas remedial nanti akan muncul di akun mahasiswa, dan nanti Bapak Ibu seperti biasa akan melakukan penilaian. Penilaian di sini tidak memberikan angka Bapak Ibu untuk tugas remedial. Bapak Ibu dosen nanti akan menerima atau menolak remedinya. Karena untuk nilai bagi mahasiswa yang tidak lulus atau remedi itu maksimal nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai sebelumnya, nanti ketika sudah diterima tugas remedialnya akan menjadi 70 Bapak Ibu. Nah, ketika aktivitas ini sudah, berarti nanti mahasiswa akan mengerjakan tes akhir modul ya. Nanti kelihatan mahasiswa mana saja yang tidak lulus dari dashboard dosen. Kemudian aktivitas utamanya sudah Bapak Ibu, tapi di sini ada materi tambahan. Bapak Ibu nanti bisa menambahkan materi-materi jika memang diperlukan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan terkait klaim. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas di luar LMS, misalnya Vicon, Zoom, atau mengkoreksi jawaban di luar sistem atau di download, itu bisa diklaimkan di sini Bapak Ibu ya. Ada aktivitasnya apa, durasinya dalam menit. Kemudian selanjutnya Vicon Bapak Ibu, Vicon ini Bapak Ibu karena ada setiap modul ada Viconnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan video
di sini, video conference di sini. Perlu diingat Bapak Ibu, di sini jamnya WIB ya, jam WIB nanti kita tambahkan WIB. Kemudian Bapak Ibu bisa menginputkan tanggal, kemudian jam mulai dan jam selesai. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa jenis layanan Vicon. Di sini ada Jitsi Meet, Zoom Meet, dan Google Meet. Ketika menggunakan Jitsi Meet akan digenerasikan link untuk Meet-nya menggunakan Jitsi. Tapi ketika Bapak Ibu memilih Zoom atau Google, ini Bapak Ibu harus memasukkan linknya. Nanti akan muncul di akun mahasiswa. Oke, itu terkait Vicon Bapak Ibu. Kemudian terakhir di RPL. Nanti ketika Bapak Ibu sudah di plotting, akan muncul daftar mahasiswa yang sudah mengirimkan RPL-nya, dan nanti akan Bapak Ibu dimohon untuk menginputkan, memeriksa dan memberikan nilai ke mahasiswa yang sudah mengirimkan data RPL-nya. Kira-kira itu saja Bapak Ibu untuk panduan di akun dosen. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.